Dunia ini bukan hanya ditinggali oleh manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan saja. Tapi ada satu lagi makhluk aneh dan misterius yang disebut sebagai Mushi. Mushi adalah makhluk sejenis roh yang tidak memiliki bentuk dan juga tidak memiliki kematian. Tapi mereka bisa berubah, berperilaku, dan juga berpura-pura menjadi sosok makhluk lainnya. Mushi sendiri hanya bisa dilihat oleh beberapa orang saja, dan salah satunya adalah Ginko, seorang pengembara yang dipanggil orang-orang sebagai Mushishi, yaitu orang yang bekerja menangani semua kejadian yang berkaitan dengan Mushi. Setiap Mushishi memiliki kemampuan khusus untuk menangani hal yang berkaitan dengan Mushi, seperti penyakit dan bencana, ataupun berbagai hal lainnya. Pada suatu hari, Ginko mendapat sebuah surat undangan untuk datang ke sebuah rumah terpencil yang terletak di dalam hutan. Di sana tinggal seorang bocah yang hidup sendiri di rumah tersebut. Berbeda dari anak-anak lainnya, bocah bernama Shinra itu memiliki kemampuan misterius pada tangan kirinya. Apapun yang ia tulis dengan tangan itu akan hidup dan juga bergerak. Dulunya Shinra tinggal berdua bersama neneknya di rumah ini, tapi neneknya sudah meninggal pada 4 tahun yang lalu. Dalam surat wasiat yang ditinggalkannya, sang nenek berpesan agar Shinra selalu menyembunyikan kemampuannya dari orang lain, karena manusia tidak berhak untuk menciptakan suatu makhluk hidup yang baru, dan itu akan membuat murka para dewa. Tapi anehnya, sewaktu masih hidup, sang nenek tidak pernah percaya setiap kali ia memberitahukan apa yang dilihatnya. Sang nenek bahkan menganggapnya hanya melihat ilusi saja. Untuk mencari tahu lebih dalam, Ginko lalu memutuskan menginap di rumah tersebut. Ginko menjelaskan kalau fenomena misterius yang dialami oleh Shinra bukanlah sebuah bakat, melainkan karena perbuatan makhluk yang disebut sebagai Mushi. Pada saat tengah malam, Ginko bertemu dengan satu sosok roh gentayangan di rumah itu. Setelah menaklukkannya, Ginko mendapati sebuah cawan terbelah yang dibawa oleh roh tersebut. Di sini kemudian terungkap kalau roh gentayangan itu adalah nenek Shinra yang bernama Renzu sewaktu masih muda. Pada keesokan harinya, Ginko memberitahukan pada Shinra kalau neneknya masih ada di rumah ini. Tapi dia sudah bukan manusia seutuhnya lagi, melainkan setengah Mushi dan setengah manusia. Awalnya sulit bagi Shinra untuk percaya akan hal itu. Ginko kemudian menjelaskan bahwa ada sebuah fenomena langka yang disebut sebagai perjamuan Mushi, di mana Mushi akan berpura-pura menjadi manusia dan mengundang tamu manusia ke pesta jamuan tersebut. Tamu itu kemudian akan diberikan sebuah cawan yang penuh dengan anggur. Dan ketika sang tamu meminum seluruh isinya, dia akan berubah menjadi penduduk dunia Mushi. Hal itulah yang terjadi pada nenek Shinra. Tapi dia cukup beruntung tidak berubah menjadi Mushi seutuhnya, karena perjamuan yang diikutinya tiba-tiba terpotong dan tidak selesai. Akan tetapi, hal itu malah membuat separuh dari dirinya berada di dunia yang lain. Dan dia selalu ada di rumah ini, bahkan telah memperhatikan Shinra sejak dilahirkan. Shinra tak bisa melihatnya karena dia bukanlah Mushi seutuhnya. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh Shinra, mereka bisa membuatnya berubah menjadi Mushi seutuhnya. Dengan tangan kirinya, Shinra kemudian menggambar sebuah cawan seperti yang dideskripsikan oleh Ginko. Gambar itu kemudian menjadi nyata dan langsung terbelah menjadi dua. Ginko lalu menyatukannya dengan pecahan cawan yang selalu dibawa oleh Renzu. Secara perlahan, cairan yang berwarna keemasan lalu muncul di cawan tersebut. Ginko lalu meminta Renzu untuk meminumnya. Hal itu kemudian membuat Renzu berubah menjadi Mushi seutuhnya. Shinra pun akhirnya bisa melihat sang nenek yang selama ini selalu mengawasinya. Walaupun penampilannya jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Tapi intinya, mulai sekarang Shinra tidak akan hidup kesepian lagi. Pada keesokan harinya, Ginko memutuskan untuk melanjutkan petualangannya. Ia tidak meminta bayaran apapun dari Shinra, selain membawa cawan hijau tersebut sebagai souvenir. Cerita lalu berpindah pada seorang anak perempuan yang bernama Sui. Pada setahun yang lalu, dia terkena penyakit misterius yang melukai matanya, yang mana cahaya sekecil apapun akan membuat matanya terasa sangat menyakitkan. Tidak ada satupun dokter yang tahu apa penyebabnya. Karena sudah tak sanggup lagi merawatnya, orang tuanya kemudian mengasingkannya ke sebuah desa. Dan saat ini hanya Biki dan ibunya lah yang ikhlas untuk merawatnya. Sui menjelaskan kalau manusia sebenarnya memiliki 2 kelopak mata. Dan setiap kali memejamkan mata, ia masih bisa melihat bintik-bintik putih di balik kelopak mata tersebut.
Tapi jika ia memejamkan kelopak matanya lebih erat lagi, maka itulah kegelapan yang sesungguhnya. Dalam kondisi ini, Sui bisa melihat sebuah arus cahaya yang sangat terang. Tapi ketika dia ingin melihat lebih dekat, seorang pria tiba-tiba melarangnya mendekati arus tersebut. Dan orang itu tidak lain adalah Ginko. Sementara itu, Ibu Biki selalu memperingatkan agar Biki jangan terlalu lama di dalam gudang tersebut. Ia khawatir kalau Biki akan tertular penyakit yang sama dengan Sui. Di sini kemudian terungkap, Sui diasingkan oleh keluarganya lantaran takut akan tertular oleh penyakit yang sama. Apa yang dikhawatirkan oleh sang ibu pun benar-benar terjadi. Pada keesokan paginya, Biki tiba-tiba merasa sangat kesakitan di saat membuka matanya. Hal itu kemudian membuat sang ibu sangat terpukul. Wanita itu lalu memberitahukan pada Sui kalau Biki tidak akan lagi datang menemuinya, karena mereka sekarang telah mengidap penyakit yang sama. Walau demikian, dia sama sekali tidak menyalahkan Sui atas apa yang terjadi pada Biki. Di saat ingin memeriksa keadaan Biki, sang ibu sangat terkejut melihat Ginko yang ada di sana bersama dengan putranya itu. Setelah memperkenalkan diri, Ginko lalu mengatakan kalau dia telah memberikan obat pada Biki, dan tak lama lagi bocah itu pasti akan pulih. Ia juga sudah mendengar tentang gadis yang ada di dalam gudang itu. Ternyata, Ginko juga bisa menutup kelopak mata keduanya seperti Sui. Dan ketika ia sedang melakukan itu, Sui juga sedang melakukannya, karena itulah dia ada di sana. Ginko mengatakan kalau arus cahaya yang dilihat oleh Sui sangat beracun jika dilihat terlalu dekat. Pada malam harinya, Ginko membawa Sui keluar dari dalam gudang untuk melakukan ritual penyembuhannya. Dia kemudian meminta gadis itu membuka kelopak matanya dan melihat ke arah bulan. Seketika saja, cahaya bulan kemudian menarik keluar semua musi yang ada di dalam mata gadis tersebut. Ginko kemudian langsung menangkap dan membunuh musi yang menjadi biang penyakitnya. Tapi karena sudah terlalu lama mengidap penyakit ini, mata Sui sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Ginko lalu mencabut mata buatan miliknya untuk diberikan pada gadis tersebut. Tapi sebelum memasangkannya pada Sui, Ginko menyuntikkan musi yang sudah dicairkan ke dalam mata buatan itu untuk membuatnya berfungsi seperti mata manusia pada umumnya. Dan pada akhirnya, gadis itu bisa melihat kembali dengan normal. Biki yang sangat penasaran lalu bertanya, kenapa Ginko bisa melihat arus cahaya yang sama seperti Sui? Ternyata, dulu mata kiri Ginko juga pernah terkena penyakit yang sama seperti Sui. Karena itulah ia bisa menutup kelopak mata keduanya dan melihat ke alam bawah sadar. Beberapa waktu kemudian, Ginko mendapat undangan dari seorang kepala desa untuk datang ke sebuah desa yang terletak di lereng pegunungan. Sang kepala desa menceritakan kalau desa mereka sangatlah sunyi dan senyap, apalagi dalam kondisi bersalju seperti sekarang ini. Tapi hal itu bukanlah yang menjadi masalah utamanya. Sejak beberapa hari yang lalu, beberapa orang di desa ini mulai kehilangan pendengaran mereka. Tidak ada satupun dokter dari kota yang mengetahui apa penyebabnya. Karena itulah ia memanggil Ginko sebagai jalan terakhir. Ginko lalu memeriksa telinga dari salah satu penduduk desa tersebut. Ia pun dapat menyimpulkan kalau musilah penyebab hilangnya pendengaran mereka. Musi jenis ini disebut sebagai Un. Mereka adalah musi yang memakan segala suara. Ginko lalu memeriksa setiap sudut rumah pria tersebut dan akhirnya mendapati segerombolan musi yang bersarang di loteng rumah itu. Merekalah yang telah memakan semua suara dari desa ini. Biasanya, Un yang lapar akan memasuki telinga manusia untuk bersarang di sana. Ginko lalu memasukkan air yang telah dicampur dengan garam ke telinga pria tersebut. Cara itu akhirnya berhasil melenyapkan Un yang bersarang di telinganya. Ginko juga menyuruh mereka untuk menyebarkan air garam itu ke loteng rumah mereka. Setelah mengatasi masalah para penduduk desa, sang kepala desa lalu membawa Ginko melihat keadaan cucunya yang bernama Maho. Berbeda dari yang lainnya, Maho malah bisa mendengar segala macam suara dari berbagai penjuru. Selain itu, beberapa tanduk juga mulai tumbuh di kepalanya. Ginko lantas menduga kalau ini adalah ulah dari musi yang bernama Ah. Tidak seperti Un, Ah justru memakan semua kesunyian yang ada. Setiap orang yang terinfeksi musi ini akan mendengar suara sekecil apapun itu. Kasus seperti ini sangat jarang terjadi. Bahkan Ginko mendengar baru ada satu orang yang pernah terkena penyakit ini. Air dan garam sama sekali tidak mampu untuk mengobatinya. Semua obat-obatan yang sudah dicoba juga tidak ada yang berhasil.
Pasien tersebut akhirnya meninggal secara perlahan. Ginko lalu membakar sesuatu di dekat bocah itu, dan tanpa diduga, hal itu berhasil mengurangi kebisingan yang ada di kepalanya. Ia bahkan bisa mendengar dengan jelas setiap kata yang diucapkan oleh Ginko. Ginko kemudian menjelaskan bahwa tanduk yang tumbuh di kepala Maho diakibatkan oleh mushi yang bersarang di telinganya. Tanduk itu menjadi semacam antena yang menarik suara apapun yang ada di sekitarnya. Maho lalu bercerita, dulu ia selalu melihat sang ibu yang terus-menerus terbaring sembari menutup telinganya. Ternyata, satu kasus yang diceritakan oleh Ginko tadi adalah ibu Maho sendiri, yang mana mereka ternyata mengidap penyakit yang sama. Sang kepala desa lalu menceritakan kalau putrinya sebenarnya sempat sembuh dan tidak mendengar apapun lagi, tapi dia akhirnya meninggal tidak lama setelah itu. Hal itu kemudian membuat Ginko semakin penasaran bagaimana cara untuk menyembuhkan bocah tersebut. Di saat sedang memikirkan semua itu, Ginko secara kebetulan bertemu dengan Maho yang sedang menyendiri di dalam sebuah goa. Di saat memasuki goa itu, ia pun cukup terkejut melihat banyaknya musi bersarang di dalamnya. Ginko lalu mengambil musi dan memasukkannya ke dalam telinganya. Ia kemudian meminta bocah itu agar menutup kedua telinganya, dan tanpa diduga, musi yang tadi masuk ke dalam telinga Ginko langsung meleleh. Ginko lalu menjelaskan kalau menutup kedua telinga bisa memfokuskan suara yang ingin kita dengar. Suara itu kemudian menyaingi suara dan membuat keberadaannya menjadi lenyap. Ginko yakin kalau Ibu Maho juga sudah menyadari cara tersebut. Tapi sayangnya, dia sudah terlalu lemah untuk melanjutkan hidup. Dengan cara itu, musi yang ada di dalam telinga Maho akhirnya bisa dilenyapkan. Semua tanduk yang tumbuh di keningnya juga tanggal dengan sendirinya. Pada keesokan harinya, Ginko memutuskan untuk pergi dari desa itu. Dan sebagai imbalannya, ia hanya mengambil tanduk milik Ginko untuk menjadi koleksinya. Pada 1 tahun yang lalu, Ginko mendatangi seorang pria yang cukup terkenal di desanya. Ginko mendengar kalau pria itu bisa memimpikan ramalan yang akan terjadi. Tapi menurut Ginko, suatu saat mimpi pria itu akan menjadi masalah, karena itu adalah perbuatan para mushi. Ginko lalu memberikan sebuah obat untuk menyembuhkan pria tersebut. Tapi jika pria itu tidak meminumnya, Ginko khawatir kalau dia mungkin tidak akan terbangun lagi dari mimpinya. Ginko lalu pergi dan berjanji akan kembali lagi suatu saat nanti. 1 tahun kemudian, Ginko kembali ke desa itu untuk memeriksa keadaan pria tersebut. Namun, yang ia dapati hanyalah sebuah desa yang sudah lama terbengkalai. Tak ada siapapun di sana selain pria yang dulu diberikannya obat. Pria itu hanya termenung dan tampak sudah putus asa. Dia lalu menceritakan semua yang terjadi sejak awal. Pada setahun yang lalu, dirinya tak sengaja menemukan sebuah mata air di dalam hutan. Tapi hal itu ternyata hanyalah sebuah mimpi. Namun, para penduduk desa benar-benar menemukan mata air setelah pria itu menceritakan mimpinya. Kini para petani di desa tak perlu takut lagi akan kekurangan air. Sebagai tanda terima kasih, para petani kemudian memberikan berbagai hasil panen kepada keluarganya. Sejak saat itu, pria bernama Jin itu mulai memimpikan banyak hal yang kemudian benar-benar terjadi. Ia bahkan berhasil menyelamatkan sebuah keluarga dari tanah longsor berkat mimpinya. Hal itu lantas membuatnya semakin dihormati oleh para penduduk desa. Namun, Jin mulai khawatir kalau dirinya akan terus bermimpi mengenai hal yang buruk. Tapi beruntung sang istri selalu ada untuk menenangkannya. Walau demikian, Jin masih tetap merasa takut dan akhirnya memutuskan untuk mulai memakan obat pemberian Ginko. Tidak lama setelah itu, bencana tsunami tiba-tiba menerjang desa mereka. Hal itu sama sekali tidak dimimpikan oleh Jin. Dan naasnya lagi, bencana itu merenggut satu-satunya putri mereka. Hal itu lantas membuat mereka berdua merasa sangat terpukul. Jin kemudian mulai menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian tersebut. Ia juga sangat yakin kalau obat pemberian Ginko lah yang telah membuatnya berhenti bermimpi. Setelah berhenti memakan obat itu, Jin akhirnya kembali bermimpi seperti biasanya. Dan ia kembali mendapatkan rasa hormat dari para warga desa. Tapi pada suatu malam, Jin tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan tampak sangat ketakutan. Pada keesokan harinya, hal yang sangat mengerikan pun akhirnya terjadi. Tepat di depan mata kepalanya, Jin melihat sang istri yang seketika berubah menjadi abu. Satu persatu orang di desa itu juga mengalami hal yang serupa. Hal itu sama persis seperti yang dimimpikan oleh Jin di malam sebelumnya. Dan sekarang hanya dirinya lah yang tersisa di desa ini.
Jin yakin kalau Mushi tidak memberikannya mimpi tentang ramalan, tapi Mushi itulah yang justru membuat mimpinya menjadi kenyataan. Ia pun sangat kecewa kenapa Ginko tidak memberitahukan itu lebih awal. Ginko lantas menjelaskan kalau Mushi jenis ini disebut sebagai Yumeno, Mushi yang hidup di dalam inang mereka. Setelah inangnya bermimpi, mereka akan keluar dari mimpi itu dan membuatnya menjadi kenyataan. Tapi di saat inangnya terbangun, Mushi itu akan tinggal di suatu tempat untuk menunggu inangnya kembali tidur. Dan jika bisa menemukan tempat itu, Ginko yakin dirinya bisa melakukan sesuatu. Pada malam harinya, Ginko tiba-tiba mendengar sesuatu dari kamar Jin. Ternyata, Jin telah memakan semua obat pemberian Ginko untuk mengakhiri hidupnya. Setelah diberikan obat penawar, pria itu kemudian langsung tertidur pulas. Di dalam mimpinya, ia kembali bertemu dengan istri dan putrinya, yang mana hal itu membuatnya sangat haru dan juga bahagia. Ia juga meminta maaf atas apa yang terjadi pada mereka berdua. Namun, istrinya mengatakan kalau ini bukanlah kesalahannya. Secara tiba-tiba, bantal yang di kepalanya mulai terbakar dan menyebar ke seluruh tempat itu. Ginko lalu dengan cepat mengeluarkannya dari dalam rumah. Sementara itu, Jin menyadari kalau ada sesuatu yang aneh dengan bantal yang biasa dipakainya. Karena sangat penasaran, ia kemudian langsung memotong bantal itu menggunakan katana, dan akhirnya mendapati ada ribuan mushi yang bersarang di dalamnya. Akan tetapi, tebasan katana itu juga ikut melukai tubuhnya. Ginko lalu dengan cepat membawanya ke dokter untuk mendapat pertolongan. Jin pun sangat bertanya-tanya kenapa dirinya bisa terluka. Ginko kemudian menjelaskan bahwa setiap manusia menghabiskan sepertiga hidupnya dengan tidur di atas bantal, dan sudah pasti jiwanya akan tertinggal di bantal tersebut. Setelah pulih, Jin kembali melanjutkan hidupnya walau hanya seorang diri, sementara Ginko kembali melanjutkan pengembaraannya. Ketika sedang berada di sebuah pulau, Ginko bertemu dengan seorang pria yang duduk di pinggir pantai dengan tatapan mata yang kosong. Ginko lalu menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh pria itu di tempat ini. Pria bernama Shiro itu lalu bercerita kalau dirinya sedang menunggu istrinya yang hilang secara misterius di pantai ini. Pada 3 tahun yang lalu, Shiro bersama istrinya hendak berlayar ke pulau seberang untuk berdagang, yang mana itu adalah pekerjaan yang ia tekuni untuk bertahan hidup. Karena banyaknya barang yang mereka bawa, Shiro dan istrinya terpaksa harus menyewa 2 perahu sekaligus. Awalnya perjalanan mereka baik-baik saja, tapi semuanya mulai berubah di saat laut tiba-tiba menjadi berkabut. Shiro juga melihat binatang aneh seperti ular di dalam air, dan tanpa ia sadari, perahu yang membawa istrinya mulai menjauh darinya, sampai akhirnya menghilang seolah ditelan oleh kabut tersebut. Shiro kemudian berusaha untuk mengejarnya. Namun, segerombolan makhluk aneh keluar dari dalam air dan menghempaskan perahu yang ditumpanginya. Saat tersadar, Shiro mendapati dirinya telah terdampar di pulau ini. Tapi anehnya, ia tidak menemukan satupun barang dari perahu yang ditumpangi oleh istrinya. Karena itulah dirinya terus menunggu di pantai ini, hanya untuk memastikan apakah istrinya masih hidup atau tidak. Dirinya tidak mau pergi sebelum menemukan bukti apapun. Mendengar cerita itu, Ginko pun seakan tidak asing dengan makhluk yang disebutkannya, tapi ia tak bisa melakukan apapun untuk membantunya. Ia hanya bisa memberikan saran agar pria itu lebih baik melanjutkan hidupnya. Beberapa hari kemudian, Shiro melihat seorang gadis yang sedang menjual hasil lautnya kepada seorang tengkulak. Shiro pun segera menyadari kalau tengkulak itu telah menipunya. Shiro kemudian menggunakan kemampuan berdagangnya untuk membuat tengkulak itu membayar harga yang seharusnya kepada gadis tersebut. Shiro juga menggunakan kemampuannya untuk membantu para warga lainnya, dan hal itu berhasil membuat mereka sedikit lebih sejahtera dari sebelumnya. Sebagai tanda terima kasih, mereka kemudian mengundang Shiro untuk tinggal di desa. Setelah beberapa lama tinggal di pulau itu, hal yang aneh kemudian mulai terjadi, yang mana laut mulai berkabut dan air pasang yang begitu tinggi. Para penduduk desa juga tidak bisa melaut lantaran tidak ada angin sedikit pun. Hal itu kemudian mengingatkan Shiro ketika istrinya hilang pada 5 tahun yang lalu. Setelah sekian tahun, Ginko akhirnya kembali datang untuk bertemu dengan Shiro, hanya untuk memberitahukan kalau dirinya sudah meneliti cerita Shiro waktu itu. Makhluk aneh seperti ular yang dilihat oleh Shiro merupakan mushi yang hidup bergerombol di laut dan juga di gunung. Setiap 5 tahun sekali, 2 kelompok mushi ini akan bertemu di suatu titik untuk menyatu sebelum berubah menjadi satu mushi.
Dan kemungkinan besar Shiro dan istrinya berlayar ketika proses itu sedang terjadi. Mengetahui itu, Shiro lalu berniat pergi berlayar ke kabut tersebut untuk menuntaskan rasa penasarannya. Ginko juga memutuskan untuk ikut bersamanya. Ketika sudah cukup jauh dari pantai, mereka akhirnya masuk ke dalam kabut itu. Dari kejauhan, Shiro melihat sebuah perahu yang perlahan mendekati mereka. Dan tanpa diduga, ada istrinya yang sedang tertidur di perahu tersebut. Wanita itu kemudian terbangun dan langsung memeluk Shiro, yang mana hal itu membuat Shiro sangat haru dan bahagia. Wanita itu lalu mengatakan kalau dirinya sangat ketakutan selama beberapa hari ini. Di saat mendengar itu, Ginko pun langsung menyadari ada yang tidak beres. Ia kemudian mengajak Shiro untuk segera pulang, karena wanita itu sudah bukan manusia lagi, melainkan Mushi yang berpura-pura menjadi istrinya. Saat kembali ke pantai, para penduduk desa menyambut mereka dengan rasa keheranan, karena nyatanya, semua orang di desa telah mencari mereka selama 1 bulan ini. Sementara Ginko merasa kalau mereka baru pergi selama 3 jam saja. Ternyata kabut itu membuat waktu berjalan menjadi sangat lambat. Sekarang Shiro sudah bisa ikhlas menerima kenyataan kalau istrinya telah tiada. Pada hari berikutnya, perahu beserta semua barang-barang milik istrinya akhirnya terdampar di pantai. Pada suatu hari, Ginko dipanggil oleh sebuah keluarga untuk memeriksa anak mereka yang sedang sakit. Sang istri bercerita bahwa saat hari pernikahannya dulu, mereka melintasi hutan untuk sampai ke rumah ini. Pada saat itu, ia menyadari ada noda hijau aneh yang menempel di pakaiannya. Setahun kemudian, sang istri akhirnya melahirkan anak pertama mereka. Namun, mereka benar-benar sangat terkejut, karena yang dilahirkan oleh wanita itu adalah seonggok lendir hijau yang tidak berbentuk. Cairan aneh itu kemudian masuk ke dalam lantai dan menghilang begitu saja. Peristiwa itu lantas membuat mereka sangat depresi. Hingga 1 tahun kemudian, pada saat tengah malam, mereka menemukan bayi misterius di bawah lantai rumah mereka. Dan anehnya lagi, bayi itu sangat mirip dengan mereka. Sang istri lantas berpikir kalau bayi ini adalah anak mereka yang sudah tumbuh menjadi bentuk manusia. Walau ketakutan, tapi suaminya berusaha untuk percaya akan hal itu. Anak yang mereka beri nama Watahiko itu kemudian tumbuh dengan cepat, tapi dia masih berpikiran seperti bayi dan bahkan tak bisa berbicara. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali menemukan satu bayi lagi dari bawah lantai. Dan bayi itu tidak ada bedanya dengan Watahiko. Mereka lalu kembali merawat bayi tersebut dengan penuh kasih sayang. Tapi hal itu tidak berhenti begitu saja. Mereka kembali menemukan 3 anak lagi, seolah-olah Watahiko dilahirkan terus-menerus. Karena sangat penasaran, sang suami kemudian menggali tanah di bawah lantai rumah mereka. Tapi ia tidak menemukan apapun di sana. Pada tahun ini, terjadi hal aneh pada anak pertama mereka, yang mana noda hijau mulai muncul di tubuhnya. Tidak ada satupun dokter yang mereka panggil tahu penyebabnya. Sampai mereka mendengar kabar kalau Ginko mungkin bisa membantu. Tanpa berbasa-basi lagi, Ginko langsung mengatakan kalau dirinya tak bisa menyelamatkan anak mereka. Ini adalah perbuatan Mushi yang bernama Watahaki. Mushi ini menyerang rahim wanita hamil dan menaruh telurnya di sana. Dan kemungkinan besar Mushi inilah yang dulu pernah menempel pada sang istri. Ginko lalu memeriksa area di bawah lantai rumah tersebut. Dugaannya ternyata benar. Di bawah sana, ia melihat Mushi semacam spora yang telah menyebar di bawah lantai tersebut. Namun, sepasang suami istri itu tidak dapat melihatnya. Kelima anak mereka sebenarnya adalah bagian dari Mushi tersebut, yang mana mereka bertugas untuk mengirim nutrisi padanya. Dan anak pertama mereka pasti akan segera mati, karena dia sudah menyelesaikan tugasnya. Saat dia mati, tubuhnya akan mengeluarkan spora dalam jumlah yang besar, dan mereka harus membunuhnya sebelum hal itu terjadi. Tapi hal itu langsung ditentang oleh sang istri. Ia tidak rela kalau anaknya dibunuh begitu saja. Ginko kemudian menegaskan kalau mereka bukanlah anaknya. Justru merekalah yang telah memakan anak yang asli saat masih di dalam kandungan. Setelah mendengar fakta itu, mereka akhirnya mau menuruti perkataan Ginko. Namun, sang suami masih belum sanggup untuk membunuh keempat anak lainnya sekaligus. Ia kemudian memohon pada Ginko agar membiarkan mereka tetap hidup, setidaknya sampai mereka jatuh sakit. Dan sebelum mereka berubah menjadi spora, dia sendiri yang akan membunuh mereka. Pria itu mengaku tak sanggup melihat istrinya depresi karena ia sangat mencintainya. Mendengar itu, Ginko pun menuruti permintaannya.
tapi dirinya akan kembali untuk memeriksa keadaan mereka 3 bulan lagi. Tapi sebelum waktu itu tiba, Ginko sudah mendapat surat undangan dari pria tersebut. Baru saja menginjakkan kaki di rumah itu, sang istri tiba-tiba menikam Ginko dari belakang. Tapi untungnya, luka yang didapatnya tidak terlalu parah. Hal itu kemudian membuat sang suami merasa sangat bersalah. Ia juga tidak memahami kenapa istrinya tiba-tiba berubah pikiran. Pria itu kemudian bercerita bahwa anak-anak yang mereka rawat mulai tumbuh seperti manusia yang normal. Mereka bahkan mulai berbicara serta berperilaku seperti anak-anak pada umumnya. Namun, anak yang kedua tiba-tiba jatuh sakit dan noda hijau muncul pada tubuhnya. Pria itu pun sadar kalau dia harus segera melakukannya. Tapi di saat akan membunuhnya, bocah itu tiba-tiba memohon agar dirinya dibiarkan tetap hidup. Situasi ini kemudian membuatnya menjadi sangat dilema, karena bocah itu sudah tidak ada bedanya lagi dengan manusia. Beberapa waktu kemudian, Ginko akhirnya sudah kembali pulih. Ia kemudian mendatangi anak yang kedua untuk membunuhnya. Namun, bocah itu kembali memohon agar dirinya dibiarkan tetap hidup. Tapi rayuan semacam itu tidak berguna untuk Ginko. Di saat Ginko akan menyuntiknya dengan racun, ketiga bocah jadi-jadian itu membakar rumah tersebut dari luar. Ginko kemudian dengan cepat keluar dari rumah itu. Begitu juga dengan pasangan suami istri tersebut. Sementara keempat bocah jadi-jadian itu memilih untuk terbakar agar bisa kembali ke dalam spora yang menjadi tubuh asli mereka. Untuk menenangkan istri pria itu, Ginko kemudian memberikan benih spora yang palsu padanya. Ia mengatakan kalau anak-anak itu akan lahir kembali dari benih itu suatu saat nanti. Ginko kemudian melanjutkan petualangannya sembari membawa spora yang asli bersamanya.